Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi sama aku Nada Diana Biba dengan NIM 2031050200002 dari Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan menanggapi video dengan tema inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dalam Islam oleh Bapak yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu dosen pengampu dalam mata kuliah ekonomi makro Islam. Pembahasan yang pertama nih teman-teman, yaitu tentang inflasi menurut perspektif ekonomi konvensional dengan perspektif ekonomi Islam. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi inflasi. Apa sih definisi inflasi itu? Dalam buku ekonomi makro yang diutus oleh Budiono, yaitu inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang macam-macam inflasi. Ada 3 macam inflasi nih teman-teman, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Yang saat ini saya akan menjelaskan dulu yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang berdasarkan sifat atau laju inflasi. Yang pertama yaitu inflasi merayap. Lah, inflasi merayap ini atau bisa disebut juga dengan creeping inflation, di mana inflasi ini dihitung per tahun sekitar 1-10%. Yang kedua yaitu inflasi menengah atau galloping inflation, di mana inflasi ini dihitung antara 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation, di mana inflasi ini dihitung di atas 100% per tahun. Penjelasan yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini teman-teman timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang yang terlalu kuat. Yang kedua yaitu cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Pembahasan yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri bisa disebut dengan domestic inflation. Yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri atau bisa disebut dengan imported inflation. Oke, next teman-teman, yaitu tentang sebab-sebab inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan atau bisa disebut juga dengan demandful inflation. Yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost push inflation. Yang ketiga inflasi campuran atau bisa disebut juga dengan mixed inflation. Saya akan menjelaskan sebab yang pertama yaitu inflasi penawaran atau bisa disebut dengan demandful inflation. Menurut penyebabnya, inflasi ini dapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Yang kedua yaitu inflasi penawaran atau cost push inflation, yaitu disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang terakhir yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull cost push. Inflasi ini sering disebut dengan mixed inflation. Selanjutnya yaitu tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ada natural inflation atau yang bersifat alami. Nah, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang, menurut Ibnu Al-Makrizi. Menurut Ibnu Al-Makrizi, ini inflasi diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau AS atau naiknya permintaan agregatif atau bisa disebut juga dengan AD. Yang kedua yaitu human
error inflation, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration, dan pajak yang berlebihan atau pencetakan uang dengan maksud untuk menarik keuntungan secara berlebih. Selanjutnya yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama nih, yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan itu sendiri. Yang kedua yaitu melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecenderungan belanja untuk barang-barang non-primer dan mewah atau naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti menimbulkan kekayaan berupa tanah, terus bangunan, logam mulia dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produk seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi, seperti itu. Next yaitu tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ada dua solusi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Sedangkan kebijakan moneter yaitu Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelumnya saya minta maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Saya Nada Janabi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.